Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha. Saya mahasiswa Sisipor Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik-topik tentang teori pembangunan. Teori pembangunan ini terbagi atas 3 teori, yakni antara lain yaitu teori modernisasi, dependensi, dan teori dunia. Dan contoh implementasi dari ketiga teori tersebut pada yang dimana kehidupan dapat dilihat pada privatisasi sebagai implementasi dari teori pembangunan. 3 teori pembangunan tersebut yang dimana antara lain adalah yaitu yang pertama adalah teori modernisasi. Perspektif teori modernisasi klasik menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Kemudian sementara negara-negara barat dilihat sebagai negara modern. Modernisasi ini diartikan sebagai proses transformasi dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Modernisasi ini merupakan proses yang dimana proses sistematik modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi, dan sebagainya. Ciri-ciri pokok dari teori modernisasi yang pertama itu adalah modernisasi merupakan proses bertahap. Yang kedua adalah modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. Yang ketiga adalah modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau modernisasi sama dengan Barat. Yang keempat adalah modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Yang kelima adalah modernisasi merupakan perubahan progresif. Yang keenam adalah modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner dan bukan perubahan revolusioner. Selanjutnya yang kedua adalah teori dependensi. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Munculnya teori dependensi ini lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara dunia ketiga dengan negara sentral di barat sebagai hubungan yang tak berimbang, dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan dunia ketiga. Negara sentral di barat selalu dan akan menindas negara dunia ketiga dengan selaku yang berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Selanjutnya yang ketiga adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh
oleh Immanuel Wallerstein. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem sosial perlu dilihat bagian secara menyeluruh dan keberadaan negara-negara dalam dunia internasional. Yang dimana tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan suatu sistem yang tertutup. Teori ini yang dimana berkeyakinan bahwa tidak ada negara yang dapat melepaskan diri dari yang dimana ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein ini menyatakan yang dimana sistem dunia modern adalah suatu sistem ekonomi kapitalis. Itu saja yang saya sampaikan. Terlebih kurang jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.